果然到了乱世，这位师弟见多，心都知道。2540，救我！谁来救？快点伸手！这么快就3个，1把剑，速度好快！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-25 sampai 26. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Sinan telah bertemu dengan seorang tetua yang akan mengajarinya sebuah teknik rahasia tinju dari langit. Walaupun teknik ini tidak lengkap, namun sudah mampu menghancurkan sebuah bukit hanya dalam satu kali serangan saja. Berkat teknik ini jugalah Sinan berhasil membentuk arcananya. Setelah memberikan apa yang dirinya janjikan, tetua itu pun pergi. Yang mana ternyata beliau adalah Tang Qingxuan, mantan Master Sekte Xuanling. Setelah semua itu, Sinan pun kembali berkumpul dengan kedua rekannya. Xiaolang benar-benar khawatir kepadanya karena Sinan tidak kunjung kembali. Selama Sinan pergi itu, ternyata Lin Jixiao telah menyebarkan sebuah pesan untuk mengumpulkan potongan peta. Karena dalam gitulah mereka bisa menemukan token Xinglong lainnya. Sinan dan yang lainnya tahu betul kalau Lin Jixiao pasti memiliki rencana tersembunyi. Namun walaupun begitu, mereka tetap pergi untuk menemui kelompok Lin Jixiao. Kedatangan Sinan benar-benar tidak dipercayai oleh mereka, karena Sinan adalah orang yang paling diburu saat ini. Namun dia itu malah berani datang kemari. Akan tetapi orang-orang tersebut hanya modal bacotan saja, karena tidak ada satupun yang berani melakukan penyerangan kepada Sinan. Ini terjadi karena ada Xiaolang dan juga Cuyun yang berada di sisinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Lin Jixiao menyarankan Sinan untuk tidak membakar ketiga petanya, karena dia menjamin mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Ancamannya itu tidak berpengaruh kepada Sinan, malahan ia kembali memanas-manasinya. Ketika itu, terdengarlah suara tawa yang berasal dari Hualong. Ia tidak menduga penjahat seperti Lin Jixiao ternyata memiliki batas kesabaran. Kedatangannya itu membuat Xiaolang senang, sedangkan tidak untuk kelompok Lin Jixiao. Sinan yakin kalau Hualong telah mencapai tahap Xintian setengah langkah. Lin Jixiao meminta Hualong untuk tidak ikut campur ke dalam masalah mereka. Hualong tidak terlalu memikirkannya karena dia tahu Lin Jixiao pasti membutuhkan 10 peta miliknya. Berhubung kedua belah pihak sedang saling bersetegang, jadi Hualong akan menjadi penengahnya. Ialah yang akan menyimpan peta milik mereka, dan begitu peluang besar bisa mereka dapatkan bersama. Tapi setelah menyatukan peta ini, Hualong memberikan peringatan kepada orang-orang yang berani menyerang Sinan, karena mereka itu akan berurusan dengannya. Sinan percaya kepada Hualong, jadi dia akan menyerahkan potongan peta milik mereka kepadanya. Lin Jixiao juga tidak punya pilihan lain, jadi dia pun akan menyerahkan semua peta miliknya kepada Hualong. Dan begini 20 potongan peta pun berhasil terkumpul. Setelah potongan peta digabungkan, seketika saja muncullah 10 token Xinglong. Namun untuk mendapatkannya tentu tidak akan semudah yang mereka pikirkan. Sinan dan juga yang lainnya pun mulai mengejar token Xinglong yang telah menyebar kemana-mana. Sinan dan kelompoknya pun sampai di hutan bambu, yang sepertinya ini bukanlah tempat sembarangan. Sinan sendiri bisa merasakan ada yang aneh. Lin Jixiao pun menyusul bersama kelompoknya, begitu juga dengan Hualong. Lin Jixiao yakin ini adalah hutan bambu kuno kekacauan hati. Orang-orang pun memberikan pujian kepada Lin Jixiao karena mengetahui nama dari tempat ini. Tapi ini bukan karena Lin Jixiao adalah seorang jenius, melainkan namanya sudah tertulis dengan jelas di tablet batu itu. Susian pun sempat malu karena lupa akan hal tersebut. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai murid dalam Sekte Xuanling. Dia diminta oleh para tetua untuk menjadi pengawas pada ujian kali ini. Lulus atau tidaknya mereka ditentukan oleh hasil pada ujian ini. Xiao Yunhe penasaran apakah ujian yang harus mereka lewati. Ternyata hutan bambu kuno kekacauan hati bukanlah hutan biasa, karena memiliki kemampuan untuk membingungkan hati seseorang.
Tujuan ujian kali ini adalah untuk menguji hati bela diri. Mereka seharusnya sudah sadar ada jalan kuno di depan. Setiap 100 langkah ada sarang ular batu, totalnya ada 10 pasang. Yang pada akhirnya mereka harus melewati 1000 langkah. Tentu saja setiap 100 langkah, kekuatan pemakan hati akan berlipat ganda. Para murid baru akan menaiki tangga itu. Peringkatnya akan ditentukan berdasarkan sejauh mana tingkat penyelesaian mereka. 3 teratas akan mendapatkan 10 buah koin singlong, 6 teratas 4 token. Tapi jika ada yang bisa menyelesaikan keseluruhan ujian ini, maka dapat mengambil semua token singlong. Apa yang dia katakan tentu saja membuat semua murid senang. Namun Susian memberitahu dalam sejarah Sekte Xuanling tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan ujian itu. Selain itu, jika hati bela diri mereka tidak kuat, maka siap-siap saja mental mereka akan terganggu, bahkan bisa membuat mereka menjadi gila. Susian mempersilahkan para murid untuk memulainya. Perkataannya itu telah berhasil membuat para murid ketakutan, apalagi tempat ini tidak semudah yang mereka pikirkan. Tentu saja masih ada para murid yang berani. Hanya dalam sekejap mata, pria itu pun telah berhasil melewati 2 pasang ular batu. Bahkan ia terlihat sama sekali tidak kesulitan. Apakah pemakan hati yang Susian katakan tidak sehebat itu? Wang Mun juga tidak menyangka pria ini bisa berlari sejauh 200 langkah. Tapi di tengah semua itu, sesuatu pun terjadi kepadanya. Ia secara tiba-tiba berhenti dan membuat para murid penasaran sebenarnya apa yang terjadi kepadanya. Ketakutan pun terpancar dari mata pria itu yang ternyata dia dibawa masuk secara tiba-tiba ke dalam tempat yang begitu gelap. Tidak hanya itu saja, ia pun mulai dibawa masuk ke dalam lautan yang begitu dalam, hingga ditarik oleh sosok yang begitu mengerikan di dalam dasar laut. Jika ada yang mengalami talasfobia, pasti akan merasa sangat ketakutan ketika melihat sosok makhluk tersebut. Pria ini pun akhirnya sadarkan diri juga, namun dia tidak akan menyerah dan mencoba untuk kembali naik. Tapi pemakan hati kembali muncul yang membuat pria itu menjadi sangat ketakutan. Sampai padarnya ia pun turun. Baru kali inilah dia melihat hal yang begitu menakutkan. Susian memberikan pujian kepada pria itu karena memiliki keberanian yang cukup hebat. Ia memberikan 200 pil Xiantian sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Pria ini berterima kasih dan langsung memakan pil tersebut. Para murid yang juga ingin mendapatkan hadiah mulai melakukan ujian. Tidak tanggung-tanggung, hampir semua murid yang pergi melakukan ujian tersebut. Tapi sepertinya hasil yang mereka dapatkan tidaklah begitu bagus, karena para murid itu mulai kehilangan akal mereka akibat pemakan hati. Selain menjadi gila, mereka juga mulai melupakan jati diri mereka sebagai seorang kultivator. Teriakan ketakutan terus terdengar di dalam hutan bambu itu. Selain itu, ketakutan juga terus menghantui para murid yang tidak memiliki hati bela diri yang kuat. Entah apa yang sedang mereka lihat itu, namun yang pasti mereka sepertinya menjadi orang yang benar-benar berbeda. Bahkan ada salah satu murid yang langsung tidak sadarkan diri dan jatuh dari tempat itu. Para murid yang menyaksikannya menjadi begitu terkejut. Susian memberitahu kalau hati bela diri mereka tidak cukup kuat, namun tetap menjadi orang yang hebat, tapi dia yakin ke depannya mereka tidak akan bisa menghindari obsesi diri dan malah membawa bencana pada diri sendiri. Jadi Susian menyarankan kepada para murid agar mulai sekarang bisa memahami diri sendiri dan membuat rencana di awal. Bahaya dan peluang mereka adalah 50-50. Setiap mereka melewati 100 langkah akan dihadiahi 100 pil Xiantian. Itu setara dengan 10.000 pil body tempering. Jadi intinya bahaya yang mereka lewati sesuai dengan hadiah yang mereka dapatkan. Para murid kembali menjadi bersemangat dan mulai melakukan ujian tersebut. Tapi hingga sekarang tidak ada yang mampu menyelesaikan ujian tersebut. Hingga Xiao Yunhe dan juga Duan Muyang pun mencoba menyelesaikan ujian ini. Xiao Yunhe meminta Xingnan untuk membuka matanya lebar-lebar karena sebagai seorang jenius dirinya akan menyelesaikan ujian ini. Namun Xingnan tidaklah peduli dan malah mengejeknya. Xiao Yunhe dan Duan Muyang pun bergerak dengan cepat, bahkan mereka hampir mencapai 300 langkah. Tidak berhenti sampai di situ saja, mereka hampir mencapai 400 langkah. Sampai pada akhirnya mereka pun mulai merasa kesulitan karena tekanan yang diberikan oleh pemakan hati. Mereka pun berhenti bergerak.
Bahkan Duan Muyang tidaklah tahan dan langsung mundur daripada hal buruk terjadi kepadanya. Untuk Xiao Yunhe sendiri masih terus berjuang dan dirinya telah mencapai 450 langkah. Sayangnya itu adalah keputusan yang salah karena saat juga ilusi pemakan hati mulai menjebaknya. Akan tetapi Xiao Yunhe masih bisa selamat berkat kekuatannya. Ia bahkan menggunakan martial spiritnya. Sayang sekali Xiao Yunhe tidak mampu mencapai 500 langkah dan hanya mampu selesai pada 499 langkah saja. Walaupun begitu, para murid sudah menjadi takjub kepada mereka. Su Xian pun memberikan pujian kepada mereka dan memberikan 400 pil Xiantian kepada Xiao Yunhe dan Duan Muyang. Xiao Yunhe pun memamerkan keberhasilannya kepada Chu Yun dan juga Xiao Leng, karena sepertinya mereka telah salah memilih kelompok. Dirinya menyarankan agar berpindah haluan dan meninggalkan Xinnan. Wolong hanya tertawa dan kesombongan Xiao Yunhe itu. Padahal dia ini sama sekali tidak mampu mencapai 500 langkah, namun sombongnya minta ampun. Huang Long akan memberikan contoh kepada mereka. Lin Jixiao meminta Huang Long untuk tidak percaya diri. Karena persaingan di hutan bambu kuno hati ini bukan hanya sekedar kultivasi saja, melainkan hati bela diri mereka. Huang Long juga tahu akan hal tersebut. Ia pun ingin bersaing dengannya. Siapakah yang memiliki hati bela diri terkuat di antara mereka berdua? Su Xian menjadi bersemangat untuk melihat dua murid terbaik itu. Ia bahkan menaikkan hadiahnya menjadi 1000 pil Xiantian kepada pemenangnya. Apa yang dirinya katakan itu tentu saja membuat semua orang di sana terkejut. Beberapa orang yakin kalau Huang Long akan memimpin, karena dia sudah berada di ranah Xiantian setelah langkah. Dengan kultivasi sekarang mungkin hati bela diri Huang Long akan lebih kuat. Tapi Wang Mang tetap yakin Lin Jixiao lah pemenangnya, karena martial spirit yang dia miliki mampu menstabilkan pikiran. Juga kedua murid baru terbaik ini pun memulai ujian yang mana mereka tidak berlari melainkan langsung terbang. Ini menandakan kalau Lin Jixiao telah mencapai ranah Xiantian setengah langkah. Wang Long dan Lin Jixiao terus pergi bahkan sampai mencapai 600 langkah. Hingga 700 langkah. Semua itu mereka lakukan dan kecepatan yang begitu memukau. Hingga kecepatan mereka pun melambat ketika mencapai 850 langkah. Tentu mereka tidak berhenti sampai di sini saja, karena Huang Long maupun Lin Jixiao sama-sama belum menggunakan martial spirit mereka. Sampai pada akhirnya mereka pun menggunakan hal tersebut. Di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Tapi ketika hampir mencapai 900 langkah, pikiran Huang Long pun mulai terganggu. Bahkan dirinya itu pun langsung saja terpental. Sedangkan Lin Jixiao sendiri telah menggunakan kekuatan dari martial spiritnya. Dan pada akhirnya ia pun mampu untuk terus melangkah dan dirinya itu mencapai 900 langkah. Dan begini dirinya pun telah menjadi pemenang. Wang Long tentu saja kesal karena kini Lin Jixiao telah mendapatkan 1000 pil Xuantian. Dia berterima kasih kepada Su Xian. Sepertinya inilah alasan Lin Jixiao mengumpulkan potongan peta. Karena dengan pil sebanyak itu dirinya akan mampu meningkatkan kultivasi dengan pesat. Karena hari sudah larut, jadi Su Xian ingin mengakhiri ujian tersebut dan akan menyatakan kemenangan Lin Jixiao sebagai peringkat pertama. Beberapa orang tidaklah keberatan, mereka juga memberikan pujian kepada kehebatannya. Untuk Xingnan sendiri sepertinya tidak ingin membiarkan Lin Jixiao menang, apalagi dia telah mendapatkan 12 token Xinglong. Satu-satunya cara Xingnan bisa menang adalah menyelesaikan ujian itu. Xiao Leng memberitahu kalau mereka belum melakukan ujian, jadi bagaimana bisa Su Xian menganggap ini semua sudah selesai. Su Xian paham, tapi apakah mereka percaya diri bisa mengalahkan rekor yang Lin Jixiao buat? Wang Man dan juga Xiao Yunhe merendahkan kemampuan yang mereka miliki, karena seharusnya mereka itu sadar dengan kekalahan yang telah dialami. Mereka bahkan meyakini Xiao Lang dan yang lainnya tidak akan mampu mencapai 400 langkah. Selain itu hari ini sudah mulai larut, jadi lebih baik mereka tidak membuang begitu banyak waktu. Xiao Lang yakin mereka pasti sudah mendengar kalau yang terkuatlah yang keluar paling akhir. 林子骁说我12秒。我们还没有进行考核，就一个抱大腿的。 居然，依我看，你们许师兄说嘛，时辰不早。那总是压轴出场吗？ Melihat kepercayaan dirinya itu, Su Xian akan menemani Xiao Leng untuk melakukan ujian tersebut. Namun baru saja naik, ia sudah terpental. Ini semua pun ditertawakan oleh Lin Jixiao dan yang lainnya.
Karena Xiaolong itu begitu percaya diri mengatakan dialah yang terkuat. Sampai pada akhirnya Xingnan pun akan turun tangan. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.